Shalom jemaat Tuhan. Bagaimana kabarnya? Pasti dahsyat dan luar biasa. Amin. Hari Minggu ini adalah hari yang kita selalu tunggu-tunggu untuk kita bisa merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Nah, sebelum kita menikmati firman Tuhan di dalam rumah kita masing-masing, mari kita berdoa bersyukur di hadapan Tuhan. Bapa yang baik yang bersyukur di hadapan Tuhan. Setiap minggu, setiap hari, setiap detik kami selalu merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan kami ingin dilawat oleh firman Tuhan, dijamah oleh firman Tuhan yang siap mengubah hidup kami. Kami siap memberkati firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Saya percaya jemaat Tuhan sudah memuji dan menyembah di rumah masing-masing. Saya percaya pujian penyembahan itu kiranya memberikan kita kekuatan baru. Pujian penyembahan yang kita lakukan di rumah masing-masing bisa memberikan kita semangat yang baru. Jangan sampai kita putus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Amin. Nah, supaya kita makin dilengkapi, roh kita semakin menyala-nyala, semangat kita semakin berkobar-kobar, dan kita optimis dalam segala keadaan, supaya kita merasakan karya Tuhan yang luar biasa. Ayo kita sama-sama buka firman Tuhan sama-sama dalam Mazmur pasalnya yang ke-62 ayat kedua sampai ketiga. Seluruh kaum bapak, kaum ibu, pemuda, remaja, bahkan anak sekolah minggu yang beribadah dalam kumpulan keluarganya, kita baca firman Tuhan dalam Mazmur pasal 62 ayat kedua sampai ketiga. Kita baca bersama-sama. 3, 2 ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Nah, hari ini saya kasih tema firman Tuhan adalah tenanglah hatimu, aku menyertaimu. Tenanglah hatimu, aku menyertaimu. Yesus sangat jelas bicara, tenanglah hatimu bahwa aku menyertaimu. Saudara masih ingat tidak kisah cerita tentang Daud, saudara, sebelum dia menjadi raja? Di suatu hari Raja Saul pada satu pemerintah mengalami kendala yang besar, saudara, untuk menghadapi satu serangan yang besar dari seorang pasukan Palestina. Dia satu tapi sangat berbahaya, yaitu siapa? Goliat, saudara. Wah, kalau saya bayangkan Goliat, ya banyak orang berpikir wah tingginya luar biasa ya Goliat ini. Ada yang menafsirkan setinggi hampir segi pohon kelapa gitu ya. Wah, luar biasa lah tingginya. Dan hari itu bangsa Israel benar-benar terhenyam, kaget, terkejut. Mereka sepertinya dihentakkan bagaikan petir di siang bolong. Mereka tidak terbayangkan bahkan berhadapan dengan manusia raksasa yang besar. Nah, yang terjadi apa? Sampai kata Goliat, kata memaki-maki bangsa Israel. Siapa yang melawan saya? Yang berani melawan saya? Silahkan maju ke depan. Dan Saul, saya mau kasih tahu, Saul adalah raja yang sangat berpengalaman dalam dunia peperangan. Dia mengerti sekali teknik dan bagaimana taktik-taktik berperang. Tapi pada waktu itu Saul dia benar-benar putus akal. Wah, tidak masuk akal. Dia tidak mengerti, wah, bagaimana menghadapi manusia segede ini. Wah, tidak mungkin ini. Semua kami pasti akan hancur lebur ini. Lalu singkat cerita dia menawarkan kepada seluruh pasukan. Kira-kira seluruh pasukan ada yang berani menantang Goliat? Dan semua pasukan diam, saudara. Semua terdiam karena melihat Goliat itu begitu tinggi dan besar dan tidak akan mungkin bisa dikalahkan. Lalu Saul memberitakan kabar tentang bagaimana besarnya Goliat dan dia menantang siapa di antara bangsa Israel yang berani melawannya. Berita ini sampai ke telinga Daud. Saya mau kasih tahu jemaat Tuhan, Daud pada saat itu, masih sangat terlalu muda. Dia tidak mengerti tentang dunia peperangan, bahkan tugasnya saja disuruh orang tua hanya mengantar makanan saja kepada abang-abangnya, karena abang-abangnya terlibat dalam sebagai tentara di bangsa Israel. Tapi yang terjadi, saudara, saya mau kasih tahu, Daud pekerjaannya sebenarnya sebagai pengembala domba. Nah, tidak ada yang spesial lah, dan menurut pandangan seorang militer tidak ada yang spesial. Tapi yang terjadi, saudara,
Daud yang biasanya berpengalaman dalam dunia pengembalaan, dia mengembala domba, dia tidak tahu tentang hal dunia perang. Tapi entah kenapa pada saat itu Daud disuruh orang tuanya untuk mengantarkan makanan ya kepada abang-abangnya. Dan ketika dia sampai di medan pertempuran, dia mendengarkan ejekan-ejekan oleh Goliat itu. Dia mencaci maki bangsa Israel, dia mencaci maki umat Tuhan. Dan Saul seperti dia seperti putus harap. Waduh, ini benar-benar memalukan. Benar-benar kami tidak sanggup dan dipermalukan. Nah, singkat cerita, Daud bertemu dengan abang-abangnya dan dia bertemu dengan Raja Saul. Daud katakan, saya siap menghadapi Goliat. Saudara, ketika Saul mendengarkan bahwa Daud siap menghadapi Goliat, mungkin saya berpikir ketika dia melihat bodinya Daud, dia kecil, dia tidak tinggi, tidak besar, masih terlalu muda, tidak mengerti dunia berperang, mungkin dalam hatinya sedikit geli gitu ya. Ini anak ini kurang kerjaan apa? Kami tentara yang sangat profesional, tentara yang sangat pengalaman aja takut kok dia berani gitu ya. Bahkan sampai abang-abangnya saja menertawakan, waduh Daud, ada-ada aja kamu menghadapinya. Aduh, mikir dong, yang kamu hadapi itu bukan tentara biasa, dia raksasa. Tapi saudara, apa yang terjadi? Daud katakan, saya siap. Wah, ini luar biasa, ini menantang sekali. Dan Daud pergi dengan pedenya. Dia pergi yang ke sungai, yang pinggiran sungai dia pergi. Dia ambil beberapa batuan, lalu dikumpulkannya batuan itu. Lalu dia pergi menghadap Goliat. Sudah yang terjadi apa? Lalu Goliat murka. Aduh, orang sekecil ini kalian beri untuk melawan saya. Ini sangat menghina sekali, kata Goliat. Waduh, bikin malu harga diri saya saja. Jadi Daud dipermalukan, dan bangsa Israel semua terdiam karena tidak ada satu yang berani mengalah. Tapi Alkitab mencatat, ini saudara tahu, Alkitab mencatat apa sih yang membuat Daud berani menghadapi. Itu yang perlu kita pertanyakan dalam pribadi kita. Apa yang membuat Daud berani menghadapi Goliat? Padahal bangsa Israel yang sangat berpengalaman, tentara-tentara berpengalaman, tidak berani menghadapi Goliat, tapi dia berani. Dan dia dengan tenang saja, dia dengan slow saja berani menghadapi Goliat yang tinggi besar dan raksasanya luar biasa. Apa sih yang membuat sehingga dia tenang menghadapi, dia mampu menghadapi? Saya mau kasih tahu bagi seluruh jemaat Tuhan, kehidupan kita sama sedang seperti mengalami seperti pertempuran antara Daud dan Goliat. Ketika kita melihat masalah yang besar, melihat keadaan yang besar ya, persoalan yang besar, apalagi di masa-masa suka sekarang ini ya, kadang-kadang kita hari ini seperti orang putus asa, kita tidak tahu bagaimana jalan keluar, rasanya pengen mencari ketenangan di hati. Kadang-kadang kita pengen cari di mana sih tempat yang bisa menenangkan hati saya. Ketika kita melihat pekerjaan kita, usaha kita semakin lama hari-hari semakin merosot ya. Bahkan kita mulai melihat pekerjaan kita ini sudah semakin tidak menjanjikan. Ketika kita jalan melihat bank, kita ingat, waduh banyak sekali tunggakan utang yang harus saya bayar. Waduh. Ketika kita melihat kita pulang ke rumah, yang adalah pulang ke rumah bukan disambut dengan bahagia, bukan disambut dengan senyuman, tapi marah-marah. Mana ini yang harus kita penuhi, mana? Sepertinya kita tidak temukan damai sejahtera. Hari-hari ini kita merasa masalah itu bagaikan Goliat, masalah yang besar, tinggi dan menakutkan, dan banyak orang takut. Hari ini juga kita melihat di lingkungan sekitar semua sudah mulai ketakutan, gelisah. Seakan-akan tidak ada lagi keputusan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang besar ini, karena begitu sangat besar. Dan itulah yang kita hadapi beberapa hari ini, beberapa bulan ke depan. Itu yang kita hadapi saudara. Tapi saya mau kasih tahu bagi jemaat Tuhan, bagi umat Tuhan, apa sih resepnya? Kok Daud dengan enjoy saja, dia tidak gentar. Padahal Daud juga manusia loh, dia punya rasa takut, rasa kira-kira nanti saya bisa nggak?
pasti saya rasakan ada getaran-getaran di hati, rasa takut. Tapi dia tidak mengizinkan itu mendominasi di hidupnya. Dia pede aja, enjoy aja, dia tenang aja menghadapinya. Saya mau kasih tahu, Daud pergi menghadapi persoalannya bukan dengan konyol, tapi karena apa? Karena dia mengenal Allahnya. Saya mau kasih tahu, Raja Daud sebelum menjadi raja, dia ketika menghadapi Goliat, dia menghadapi dengan tenang karena dia mengenal siapa. Ayo, saya mau tanya jemaat Tuhan, kira-kira engkau kenal nggak sih siapa Tuhan? Nah, kadang-kadang kita membiarkan masalah kita itu makin gede di pikiran kita, dan Tuhan di hatimu makin dikecilin. Wah, makanya kita kadang-kadang suka apa? Gelisah, khawatir, cemas, dan penuh dengan ketakutan. Nah, sekarang balikin posisinya. Kita gedein posisi Tuhan di hati kita, masalahnya dikecilin. Amin. Gedein dulu posisi Tuhan di hati kita, gedein Tuhan di hati kita, kecilin masalah. Maka engkau tidak akan pernah takut menghadapi apa. Saya perlu kasih tahu, Daud ketika dia mengembalakan domba, hari-harinya dia tidak lepas dengan kecapinya. Memuji Tuhan, dia mengagungkan Tuhan. Jadi saudara, resepnya supaya kita tenang menghadapi persoalan hidup, supaya kita tenang menghadapi masalah yang seperti gunung besarnya, engkau harus dekat dengan alam. Bagaimana caranya dekat dengan alam? Bangun dong pujian penyembahan dengan Tuhan. Daud bangun. Bahkan firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur, pagi-pagi benar Daud memetik kecapinya. Dia memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Ketika dia berada di hamparan padang rumput mengembalakan domba, dia sambil memuji Tuhan. Ayo, bagaimana kita di rumah kita yang sering kau putar di rumahmu, pujian apa sih? Pujian Tuhan atau pujian duniawi? Ya kalau kita dengar tiap hari lagunya, lagu-lagu orang-orang yang putus cinta, putus pengharapan, lagu-lagu yang agak rada-rada lebay, ya apa yang kita dengar itu yang transfer dengan hidup kita. Tapi hari ini dengarkanlah pujian yang membangun roh, pujian yang mengagungkan Tuhan. Tanpa kau sadari, tanpa tidak kau sadari, itu akan membangun rohmu dan pengenalanmu dengan Tuhan. Daud menghadapi Goliat, dia karena kenal sama Tuhan. Melalui apa? Melalui pujian penyembahan. Dia sering mengagungkan Tuhan. Yang kedua, Daud dia tenang menghadapi masalahnya. Goliat yang besar itu dia tenang, slow sekali dia hadapi. Karena kenapa? Karena dia mengenal Allahnya. Melalui apa? Melalui firman. Ayo, seberapa sering sih kita suka renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan? Coba tanya kanan dirinya, tanya papanya, anak-anaknya. Yuk, tanya, berapa sering baca firman Tuhan? Sekarang ini mah nggak ada alasan. Alkitab mah di dalam bentuk seperti biasa ini juga bisa, elektronik juga bisa. Kita sering juga nonton TV-TV rohani. Tidak ada alasan kita mau mengenal Tuhan. Amin. Seberapa sering kita belajar firman? Semakin sering engkau merenungkan firman Tuhan, semakin sering engkau mempunyai waktu menyembah kepada Tuhan, maka semakin engkau mengenal siapa Allah. Allah akan kau kenal. Semakin kau kenal, maka kau semakin yakin, oh benar Allah saya dahsyat. Allah saya ada Allah yang luar biasa. Allah saya ada Allah yang hebat. Karena Daud mengenal Allahnya dahsyat, Allahnya yang luar biasa, maka dia dengan tenang menghadapinya. Karena dia tahu Allah beserta dia, Yesus beserta dia, Yahweh beserta dia. Dia tidak takut. Dia ambil cukup batu yang kecil saja, dia putar ayahnya, dan ketika dia lemparkan, maka kena lagi dan Goliat jadi. Saudara, mungkin pekerjaanmu hari ini sangat kecil. Mungkin apa yang kau kerjakan dalam hidupmu sangat kecil, belum begitu sangat berpengaruh. Tapi ketika kau terus bangun persekutuan dengan Tuhan, kau bangun firman dalam hidupmu, maka usahamu yang kecil akan diberkati Tuhan. Semangatmu yang kecil akan dilawat Tuhan dengan luar biasa, sehingga kau tenang menghadapi badai sebesar apa. Amin. Kau tidak perlu gelisah lagi, karena kau yakin ada Yesus menyertai. Hari ini ketika situasimu sudah tidak baik, keadaanmu sudah baik, cepat-cepatlah datang sujud di hadapan. Cepat-cepat kau lari kepada Tuhan, kau sembah Dia, kau renungkan firman Tuhan. Maka engkau akan lihat Allahmu yang dahsyat akan menyertai, dan kau akan tenang menghadapi apa. Hari ini saudara, ketenangan yang abadi,
ketenangan yang sejati itu datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sehingga kau mampu menjalani segala sesuatunya dengan hati yang tenang, karena kau yakin Yesus beserta, karena kau yakin dahsyatnya Allah dalam hidup. Biarlah firman Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur di hadapan Tuhan. Kami hari ini tidak takut lagi, tidak gelisah lagi Tuhan, karena kami percaya Allah beserta kami. Kami akan menghadapi segala gunung-gunung persoalan, segala penderitaan, segala beban yang menimpa kami, karena kami yakin Tuhan, Engkau beserta kami Tuhan. Kami gak perlu takut Tuhan. Hati kami tenang Tuhan, karena kami percaya Yesus mendampingi kami, Yesus ada serta kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus bangun kerohanian kami bangun persekutuan kami bangun firman dalam hidup kami, sehingga kami semakin mengenal Allah kami, dan kami akan berani menghadapi apapun dengan tenang dan sukacita, karena Allah dahsyat dan penyerta dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur di hadapan-Mu. Haleluya.